Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin. Amma ba'd. Kita lanjutkan Ada rekaman sebelumnya, Dik? Ada rekaman sebelumnya? Bagaimana yang belum datang? Mau dengar rekaman atau memang diulangi ini pelajaran? Menyesuaikan. Ada rekaman di sebelumnya? Ada rekaman pertemuan pertama. Ada di grup. Mau dengar itu, dan itu mungkin lebih utama. Kita lanjut ini materi. Bagaimana? Masih muda-muda gini. Masih pengertian ya, dan tanda-tandanya. Kemarin kita sudah sebutkan isim, bahwasanya dia adalah kata yang menunjukkan ada sebuah makna pada dirinya dan tidak terikat dengan waktu. Untuk mengetahui isim ada tandanya, walaupun tidak ditahu apa artinya, tapi bisa kita tahu dia adalah isim karena dengan melihat tanda. Yang pertama kemarin adanya kasrah di akhirnya. Jadi setiap kata yang berakhiran kasrah, maka pastikan dia adalah isim. Makanya kalau kita bilang bismi, isim atau bukan itu? Karena ada apa? Adanya kasrah di akhirnya. Kalau kemudian kita sebutkan lagi Allahi, isim atau bukan? Isim. Apa tandanya? Kasrah di akhir. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, seterusnya. Kan begitu. Jadi setiap kata yang akhirannya adalah kasrah, maka pastikan dia adalah isim. Karena fi'il itu tidak pernah di kasrah. Kan jenis al-kalimah ada 3. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. 3 ini yang akan kita pelajari di nahwu. Cuman 3 saja. Jadi yang akan kita pelajari di nahwu cuman 3. Isim, fi'il, dan huruf. Kenapa ini yang akan kita pelajari 3? Karena ini yang menyusun Al-Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya? Kita siapa lagi namanya? Hasan. Paham juga? Setiap kata yang akhirannya adalah kasrah pasti isim dia. Berarti berkaitan dengan kata benda. Jadi kalau saya bilang Maliki Yaumiddin, Maliki, isim atau bukan? Apa alamatnya? Kasrah. Yaumi, isim atau bukan? Isim. Apa alamatnya? Kasrah. Begitu seterusnya. Kemudian alamat kedua kemarin apa? Adanya tanwin. Jadi setiap kata yang berakhiran tanwin, maka pastikan dia adalah isim. Ya, misalnya kemarin qul huwallahu ahadun, ahadun. Isim atau bukan itu? Isim. Kenapa dikatakan isim? Karena ada tanwin di akhirnya. Tanwin itu yang dibaca double, an, in, un. Ya. Kemarin tadi kita sudah contohkan jaa zaidun. Zaidun ini isim atau bukan? Apa tandanya? Ada tanwin di akhirnya. Jadi setiap kata yang akhirnya adalah tanwin pasti dia adalah isim. Bisa dipahami Abu Akif? Mana Abu Akif? Bisa? Nah, alamat ketiga kemarin apa? Kemasukan alif lam. Berarti berada di mana ini alamatnya? Kata masuk berada di mana? Di awal. Jadi setiap kata yang diawali oleh alif lam, maka dia adalah isim. Alhamdulillah. Isim atau bukan itu? Isim. Apa alamatnya? Padahal tidak tahu artinya. Ada alif lam. Bagaimana bisa paham? Jadi setiap kata yang beralif lam, maka dia adalah isim. Kemarin kaidahnya sudah ada juga. Kalau ada alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Dan begitu pula kalau ada tanwin tidak boleh diadakan alnya. Karena al dengan tanwin ini tidak pernah berjodoh selama-lamanya sampai hari kiamat. Mau dipaksa sekalipun, biar rendah dalam panahnya tidak akan berjodoh dia. Al dengan tanwin. Ya, jadi kalau ada tanwin, misalnya kitabun, masukkan al, mau dibaca apa kitabunnya? Al-kitabu.
Qalamun, masukkan al-qalamu. Nah, intinya semua daripada itu, semuanya itu isim tadi yang disebutkan. Ada tandanya tanwin dan ada tandanya alif lam. Kemudian tanda keempat kemarin kemasukan huruf jar. Nah, ini tadi sudah disebutkan huruf jar di atas contoh ketiga. Bi Zaidin, bismi. Huruf jar itu huruf B-nya. Kapan dipelajari huruf jar? Ya, belajar kilomitaran sampai selesai. Nah, itu mau dulu jawabannya. Bisa dipahami ini alamatnya. Adapun alamat kelima al-isnadu ilai, ini cuma gambaran ya. Katab tu, kata yang disandarkan. Katab bersandar ke tu-nya isim. Kita langkai ini karena memang di matan curmiyah cuma 4 disebutkan. Sampainya duhulu harfi al-jarri. Berarti masuk jenis-jenis isim ya. Bagaimana ini yang baru datang, paham Jiki? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau insyaallah ini saya ragu-ragu lanjut. Bagaimana akhwatnya? Alhamdulillah atau insyaallah? Perwakilan satu orang. Bilang saja insyaallah. Bilang betul lagi. Paham atau tidak? Didengar ke suaranya? Akhwatnya paham atau tidak? Tidak ada akhwatnya pulang nih. Apa? Oh, paham. Ada yang masih belum paham? Berarti di situ tugasnya Ummu Nadirah. Karena kemarin dia datang pekan lalu. Kasih paham kita mantap. Ya. Kita lanjut ya. Anwa'u al-ismi. Jenis-jenis isim. Anwa'u al-ismi. Jelas di atas. Jenis-jenis isim. Nah, yang akan kita pelajari di sini di tahap awal disebutkan ada 9 nanti jenis isim. Ada 9. Bukan berarti isim itu cuma 9. Bukan ya? Ini tahap awal, ada 9 dulu. Nah, adapun berikutnya nanti ditambah sedikit-sedikit. Ya, 9 dulu, tidak langsung semua ya, 9 dulu. Pertama ada namanya al-ismu al-mufrad. Isim mufrad. Ini paling mudah dan memang dia dasarnya. Semua kata asalnya isim mufrad kecuali fi'il. Paham ya? Apa pengertian isim mufrad? Kata beliau ma laitha mutsanna. Sebenarnya ini bisa kita tahu walaupun tidak diartikan oleh ulama nahwu. Apa itu isim mufrad? Mufrad artinya satu. Berarti isim yang menunjukkan satu kata. Nanti ada terjemahan tambahannya. Kitabun, misalnya kitabun. Nah, ini kalau kita lihat di kamus, kitabun apa artinya? Nah, apa artinya kalau kita lihat di kamus ini kitabun? Apa artinya? Tidak ada kata sebuah.
Ya, belum ada. Kitabun kalau kita lihat di kamus buku. Cuma karena kita sudah belajar ini kitabun dia isim mufrad, bermakna satu, tunggal. Kata beliau ma laitsa mutsanna, apa yang bukan dua. Wala majmu'an, dan bukan pula jamak, lebih dari dua. Wala minal asma'il khamsah, dan bukan pula isim-isim yang lima. Sebentar isim-isim yang lima disebutkan apa saja. Intinya dia bermakna satu. Nah, ini kitabun kalau kita lihat di kamus artinya buku. Tapi karena kita sudah belajar nahwu, ya, apa terjemahan lengkapnya? Kalau makna satu, kalau buku, apa yang cocoknya? Sebuah buku. Di mana dapat terjemahan sebuah? Dari isim mufradnya. Karena kitabun di sini dia isim mufrad. Bisa dipahami? Kenapa kitabun diterjemahkan sebuah buku? Karena dia isim mufrad. Bisa dipahami ya? Mikdad bagaimana? Paham Mikdad? Belum. Apa artinya qalamun? Kalau kita lihat di kamus apa artinya? Pulpen, pena. Kalau kita sudah tentukan ini, qalamun dia masuk isim mufrad, berarti nanti ada terjemahan tambahannya. Apa yang cocok dengan pulpen? Seekor? Sebuah. Berarti sebuah pulpen. Bisa dipahami? Kalbun. Apa artinya ini di kamus? Anjing. Ini isim mufrad, berarti apa terjemahan lengkapnya? Seekor anjing. Kalau Muhammadun, apa maksudnya itu? Seorang yang bernama Muhammad. Bisa dipahami? Mudah ya isim mufrad ya? Mudah ji. Mudah di? Belum bisa dikenal satu-satu adalah. Baru Pak Kasim, Pak Saleh, ya, Pak Asbi, Dayat ya. Ya, Ismail, Abu Muhammad, Abu Abdullah, Abu Hana, dan Tata, Pak Andi ya, Pak Maing sama Abdurrahman tadi. Siapa lagi yang 10 tahun tadi? Pasal nama tak? Siapa? Eri Abu Tirafi. Ude kan sudah dikenal. Nantilah sambil kita kenal-kenal lagi. Ini sudah ya? Paham ya? Mudah ini. Isim mufrad paling mudah. Paham Firman? Mudah tidak? Isim mufrad. Apa yang bukan bermakna dua? Jangan bilang kitabun, dua kitab. Bukan. Ya? Ini mudah. Jadi apa artinya isim mufrad, Maing, Pak Maing? Apa yang bukan dua? Satu maknanya. Ya? Satu. Paham ya? Zaujatun, apa maknanya itu? Kalau di kamus istri. Kalau kita sudah belajar isim mufrad, dia apa artinya lengkapnya? Seorang istri. Berapa jumlahnya? Satu saja. Jangan dibahas. Dua. Ini paham isim mufrad? Paling mudah ini. Dipahami? Udah, paham udah? Kita lanjut ini. Ini yang tidak pakai sarung terbelah rambutnya. Paham? Siapa nama tak? Rafli. Oh kemarin ada juga deh. Oh iya. Tidak pakai sangka jadi tidak dikenal kisah deh. Siapa lagi nama tak? Isha. Ini nih. Siapa nama tak lagi? Iya. Oh Buhana saya lupa nih. Mana itu yang bilang Isha? Oh kita. Paham juga? Betul ini. Betul. Masa saya bilang kataba. Kataba. Oh fil, berarti sudah belajar sebelumnya. Ku tes JK. Ini tidak bisa dikatakan isim karena tidak ada tandanya isim. Dia tidak tanwin. Bisa dipahami? Dia tidak. Ku tes JK itu. Berarti sudah belajar sebelumnya nih. Tunggu bisa sebentar. Yang bagaimana ahwatnya paham? Paham ya? Diam itu berarti paham. Yang kedua,
ada namanya al-ismu al-mutsanna. Isim musanna. Ya, ini istilah yang kedua. Istilah yang pertama, jenis isim yang pertama apa namanya tadi Pak Andi? Isim mufrad. Apa maksudnya? Isim yang berisi satu saja maknanya, satu kata. Bisa dipahami ya? Bisa tidak? Nah, sekarang istilah yang kedua, isim musanna. Dari katanya saja musanna, dua. Ya? Yang lain pikiran tak? Musanna, isim musanna, dua. Isim sudah tahu pengertiannya, kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak terikat pada waktu. Musanna artinya dua. Berarti nanti dua buku, dua pulpen, ya, dua anjing, ya, dua orang yang bernama Muhammad dan seterusnya yang bermakna dua, isim musanna. Sekarang apa pengertian isim musanna secara istilah? Ya, kata beliau kullu ismin dalla ala itsnaini aw itsnataini. Dia adalah setiap isim yang menunjukkan atas dua laki-laki atau dua perempuan. Bisa dipahami sampai sini? Berarti masuk semua, mau laki-laki maupun perempuan pada isim musanna. Bisa dipahami Pak Andi? Nanti akan lebih dikenal nanti kalau kita sudah bahas tentang muzakkar dan muannas, pembahasan laki-laki dan perempuan. Ini dulu istilah. Jadi isim musanna dia adalah setiap isim yang menunjukkan atas dua laki-laki atau dua perempuan. Maksudnya adalah nanti ada tambahan maknanya, dua ekor kah? Dipahami? Dua buah kitab, dua buah pena. Nah, dari mana nanti dapat terjemahan dua itu? Karena dia isim musanna. Sekarang ada caranya. Cara buatnya, ketom matematika ini ada rumusnya. Sekarang apa itu isim musanna? Cara cepatnya, dia adalah isim mufrad ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Isim musanna itu dia adalah isim mufrad ditambahkan akhirnya alif dan nun atau ya dan nun. Paham dulu sampai sini? Masih ingat isim mufrad tak? Misalnya kita ambil contoh kitabun. Nanti kalau mau dibuat isim musanna, tambahkan alif dan nun pada kata kitabun. Ini dulu, paham dulu. Jadi isim mufrad ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun, maka ketika sudah ditambahkan jadilah isim musanna. Sekarang harokatnya, sebelum alif di fathah, nanti ada huruf sebelum alif, huruf terakhirnya isim mufrad. Sebentar jelaskan saya. Fathah. Sebelum ya fathah. Alif dan ya-nya ini selalu sukun, nunnya selalu kasroh. Ani, aini. Coba sama-sama itu dulu. Ani, aini. Nah, bisa nih. Coba isim mufrad satu contoh. Apa tadi? Kitabun. Kitab, apa artinya ini? Sebuah buku. Ini sekarang kita mau buat dia menjadi dua buku. Bagaimana caranya? Ini kata buat ke isim musanna. Cara kerjanya ini tadi ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Ini kan isim mufrad. Cara cepatnya ini ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Sekarang satu-satu dulu kita tambahkan alif dan nun. Hapus kidul ininya. Paham ya? Sekarang tinggal tambahkan alif nun. Sebelum alif tadi apa harokatnya? Mana huruf terakhirnya? Huruf ba-nya. Berarti apa harokatnya? Fathah. Karena tidak mungkin dikasroh, karena alif itu cocoknya dengan fathah. Bisa dipahami? Ini kaidahnya. Sekarang nunnya diapai? Dikasroh. Baca gibede. Kitabani, sudah jadi dua buku. Bisa dipahami? Yang keduanya lagi dibawa. Tulis lagi kembali. Kita jangan langsung jawab.
Sabar kita ini. Tinggal ditambah ya dan nun. Sebelum ya apa harokatnya? Huruf banyak apa harokatnya? Fathah. Ini ya-nya selalu sukun. Nunnya apa? Kasroh. Apa bacanya? Baru jadi, jangan kita langsung bilang. Jadi kitabaini itu apa artinya? 2 buku. Sekarang ini isim apa namanya? Dua-duanya isim musanna. Paham ya? Jadi isim musanna dibuat dari mana? Dari isim mufrad ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Nanti di tahap kedua tinggal bagaimana yang akan dibaca nanti, apakah kitaban atau kitabaini. Untuk sementara sekarang ini cara membuatnya. Paham Pak Kasim? Alhamdulillah. Berikutnya lagi contoh lagi. Coba kolamun tanpa ditulis ini, membayangkan tinggi 5 kontak. Kolamun buat kedua pulpen. Masih berpikir, tulis di atas. Kolamaini. Kasih lancar kita di aini. Jadi nanti bebas. Babun, babani, babaini. Coba Pak Abdurrahman, saya ini lihat serius ini. Paham dikit Pak Abdurrahman? Belum? Paham ya? Apa lagi? Contoh ya. Waladun. Seorang anak kecil. Coba buat gini Pak Abdurrahman. 2 anak kecil. Mau bilang apa? Waladani. Terus yang kedua? Sedikit lagi. Bilang bisa aini, waladani. Satunya lagi, aini akhirnya. Waladaini. Mantap. Usama, paham Usama? Betul ini. Tes. Asadun. Seekor singa. Buat 2 singa. Asadani, betul. Asadaini. Ini asadani isim apa namanya? Sama. Isim apa namanya? Mantap sekali. Bisa bagi. Gampang itu? Nahwu itu gampang, tidak ada susahnya. Yang susahnya itu kita yang mau tidur terus di rumah. Siapa lain yang buka PC lagi? Rafli Teski dulu. Coba datangkan isim mufrad, mau tak? Ayo. Judul buku apa judulnya? Miftahun. Sebuah kunci. Buat 2 buah kunci. Miftahani sama. Mantap sekali. Pak Saleh, paham Pak Saleh? Betul ini. Zaujatun apa artinya? 1 istri. Buat 2 istri. Zaujatani. Terus? Tidak tahu Pak Kasih. Mantap ya, berarti paham ya. Isa paham bisa? Betul ini Isa. Jangan main-main. Tadi sudah kita sebut tadi kata wafil, tidak usah ditanya dulu. Mikdad, paham Mikdad? Alhamdulillah. Pandi? Diteski Pandi? Teski harus nih. Rajulun. Seorang laki-laki dewasa. Buat 2 laki-laki dewasa ini. Rajulun. Rajulani. Bisa juga mau sembar mau ke rajulaini dulu, rajulani. Yang penting kena kaidahnya. Tidak harus diberurut. Rajulani. Mantap sekali. Satu hari sudah bisa. Alhamdulillah. Pak Main bagaimana? Paham juga ini? Tes juga? Iya, harus. Ditulis atau bayangkan saja? Iya, maksudnya, apa berarti membayangkan saja? Sarirun. Coba bilang dulu, sarirun. Buat ke isi musanna. Ya ki sariroti. Sarironi.
Sari Roini. Susah sekali nih. Iya, yang gampang-gampang apa le? Iya. Apa yang gampang-gampang? Susah dulu kata-katanya nih. Iya. Coba babun. Kalbun mau. Nggak ada pita. Coba bilang kalbun. Nah, buat kayak dua anjing. Bukan kaldu ayam pak. Nah, jadi kalbun. Buat ini dua anjing. Masa nak lagi dibilang semangat nah. Mau tadi ditanya-tanya tapi karena semangat nih tidak usah ditanya. Udah jawab semua nih. Kalbani. Mantap sekali. Berarti kalbani dan kalbaini apa namanya? Isim apa namanya? Tanpa kitab masa makin kalah. Berarti isim nahwu itu mudah atau tidak pak? Ilmu nahwu itu mudah atau tidak? Iya, mudah atau tidak? Mudah toh? Iya, saya Utsaimin bilang awalnya susah. Kalau Pak Main bilang nahwu itu mudah. Lebih jaga toh? Memang berprinsip seperti itu toh? Nahwu itu mudah, doa itu doa. Bilang kayak begitu, jangan kayak bilang susah. Susah ditambah lagi malas-malas. Begitu apa nih? Kalau Abu Tirafi paham? Betul ini? Tuh tes lah ya. Baik. Papan tulis mau bahasa Arabnya. Sabburatun. Buat kita dua papan tulis. Tulis atau jangan nih? Sabburatun. Sabburataini. Sabburatani. Dua papan tulis. Bisa dipahami Usama? Bisa ya. Dan bagaimana? Paham. Abu Hana bagaimana? Paham. Sayyaratun Abu Hana, buat dua mobil. Iya. Ahsanta. Kalau Abu Akif bagaimana? Paham juga? Betul ini. Jadi main-main. Paham ya? Pak Kasim? Akil? Iya, Akil B. Ikal? Dayat bagaimana? Sudah terkoneksi? Pasbi? Safar? Kolan suah, satu peci, dua peci, kolan suatun. Susah. Susah. Kita buat yang mudah pale. Apa ya? Labanun. Apa itu? Labanani sama labanaini. Apa artinya? Dua susu. Akhwat yang mau dites juga sudah milik kata tadi nah sebut semua nih. Sudah ya? Ini mudah. Akhwat yang mau juga ditanya? Atau enggak usah nih? Coba yang tadi yang bicara yang keras suaranya tadi. Ummahat yang di belakang. Coba muslimun apa artinya? Seorang muslim. Coba buat dua muslim. Mantap. Semangatnya membara. Ya, muslimani, muslimaini. Coba Ummu Nadira, jangan mau kalah. Kafirun, satu orang kafir. Buat dua kafir. Masa mau kikalih kok? Yang mana bilang Pak Irwan ini? Irwan. Kita. Iya, kita tunduk-tunduk. Harus begini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dari wanita. Mau dites? Boleh tahu. Ditulis. Siap. Apa bagus? Yang susah-susah atau yang gampang-gampang? Semuanya gampang. Ya kita bilang susah. Dites sedikit tadi itu. Coba bilang muwahhidun, seorang yang bertauhid, satu orang yang bertauhid. Buat dua yang bertauhid.
Mau jawab di belakang. Yang kalah cepat ki. Coba dulu bilang muwahhidun. Nah, coba buat dua orang bertauhid. Nah, terus muwahhidaini, mantap. Coba Miknat ketawa-ketawa atau senyum-senyum. Naimun. Apa itu naimun? Satu orang yang tidur. Buat dua yang tidur. Mantap. Lagi satunya? Mantap sekali. Mana lagi? Abu Abdullah, Saimun. Satu orang yang berpuasa. Mantap sekali. Kalau ditanya satu-satu ini habis jam 9. Kalau ditata paham berapa? Betul ini? Tes tawar. Ditulis atau membayangkan ini? Oh, ditulis nih. Siap. Apa? Oh, baitun mah. Sudah memang rencanakan kapan? Tidak mau aja deh. Kubai. Nih, sudah memang pas direncanakan ya. Baitai kita. Ketahui yang itu pilihan mana? Soalnya kita rencanakan dah ulang-ulang memang nih. Susah tahu. Darah aja bilang kita dulu. Yang kita yang gampang-gampang dulu, yang bisa lisannya mengucap. Masjid mah dulu. Jangan begini tulis keteng. Masjid. Nakal lagi. Tanpa ditulis ini. Masjid. Masjidaini. Masjidaini sama? Itu tidak sudah tadi masjidaini. Siapa satunya? Masjidan. Coba baitun ngepale, baitun. Coba baitun buat dua rumah. Dah lupa nih. Baitun. Baitani sama? Baitaini. Mantap itu. Tapi sudah bisa tahu cara buatnya tak? Sudah ya? Jadi isim mufrad ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun, maka jadilah isim musanna. Siapa yang belum ditanya akhwatnya? Umum Nadira sudah? Rawiyah yang mana rawiyah? Yang tadi? Oh, yang besar kah? Kalau Mutirafi sudah paham? Oh, istrinya Abu Tirafi ya? Sudah belajar nahwu 10 tahun. Oh, baru kita tahu Abu Tirafi tidak diajar ki. Paham jika ini? Paham? Mau ditanya juga? Nanti Abu Tirafi tarik di rumah. Nah, mari. Kalau Ismail dah usah tanya. Habis waktu ini. Pasbi juga mau ditanya? Ya, Pasbi. Firman sudah tadi berarti paham ini. Jadi si Musana paham ini. Semua masuk. Maryam, coba ikal Maryam. Satu orang wanita yang bernama Maryam. Coba dua wanita yang bernama Maryam. Terus berarti paham ini. Kalau siapa yang namanya? Hasan, paham juga? Sudah tes tadi? Oh belum pi, mau kita tes atau tidak? Mau? Tanpa ditulis atau ditulis? Cepat dilayani ke dalam baik ini. Oh ditulis mah? Oh jangan ditulis. Siapa tahu ada kata-kata sudah memang disusun tadi di bawah. Dah? Iya, ucapkan nih. Ada tidak? Tidak ada. Oh, baik. Yang sampai ada. Tajirun. Apa artinya tajir? Seorang pedagang. Dua pedagang. Ya terus. Wih. Kencang itu di belakang itu. 5G jaringannya. Semua dijawab. Kalah kini kah? Nanti bahas bila-bila yang khusus ikhwah besok. Jadi mau kalah ya? Mantap di belakang tawa.
Paham ini isim musanna? Paham ya? Masih banyak, bisa sampai selesai 9 ini. Ada mau ditanyakan dulu sebelum kita pindah ke berikutnya? Tanya memang lagi. Tidak. Masa siapa yang mau bertanya? Safar. Iya, Pak As. Iya. Iya, belum saya bilang nanti akan ada pembahasan tentang muzakkar dan muannas. Kapan itu? Ya belajar kisah selesai. Kan belum pergi belajar tentang laki-laki dan tentang perempuan di pembahasan bahasa Arab itu.